langsung aja aku yang bayar. 5 seconds till the enemy reaches the Guys, battlefield. itu sikat guys dari Kakasa guys. All troops deployed. Babak biasa BO1 cuma 3-1, tapi final sama perebutan juara 3 BO-nya beda-beda. Ada yang BO5, ada yang BO3 guys. Oke, langsung masuk aja ke arena Land of Dawn. Game yang kedua, pengambilan ke arah Firewall kali ini sedang dilakukan langsung. Maskil menjanglar andalan tim Ararki dengan adanya Den yang terlihat. Kita mencoba di pressure oleh Rocket, tapi dengan satu percakaran yang sangat berbahaya membuat ternyata Rocket hampir saja tumbang. Apalagi dengan tadi ada sebuah cover dari seorang Ryan mencoba untuk memunculkan langsung yang bahkan dari artinya belakang. Asal recall yang tadi sempat terfollow up ya. Dan saya juga memang memberikan damage yang sangat kuat. Zilan terlihat kini berada di arah top lane, berhadapan serang Kite dengan memakai Hero Ruby. Tapi sayangnya poin pertama berhasil terjadi. Poin pertama berhasil didapatkan oleh seorang pemain dari teman-teman tim RRQ. Sayangnya serang Fenky ditumbangkan untuk pertama kali. Untuk mencoba untuk memberikan sebuah cakaran lain. Rocket recall pun harus dilakukan. Di mana MC0 kini masih menunggu sempat bisa memberikan serangan tambahan. Namun ada satu buah cover di mana Maskil bakal langsung mencoba memberikan follow dengan satu serangan skillnya. Masih terbuka dan Din membuka langsung semua penjegalan sambaran untuk pasukan dari pos yang ada di hadapan sana. Belakang Kelomang juga masih mencoba untuk mendapatkan Franky. Mendapatkan bantuan karena sekarang Webot pun juga ada dan siap mengcover dengan Fear of Alpha-nya. Mikazuki berhasil membaca resiko dengan cukup baik, hindari resiko-resiko yang mungkin bisa terjadi jika harus sendirian terlebih dahulu untuk kali ini ya. Saya tuh nggak bisa katanya, nggak apa-apa teman-teman ya. Yang bisa kan kalian boleh ajak teman kalian juga. Atau ini bakal langsung di follow up untuk bisa diambil dan Webot membuka pengambilan dengan cukup baik ya. Retribution yang sangat cepat terjadi dengan rotasi yang juga kini akan dilakukan. Mengambil karena buff yang juga kini dimainkan, tapi kita mencoba menghentikan. Dirinya kini dengan memakai Hero Ruby mencoba untuk bermain di arah good laner ya. Dan MC0 dengan magisnya berhasil juga membalas akhirnya poin pertama. Karena seorang Ryan yang ternyata harus terculik sepertinya di sana dan serangan kini bakal lebih difokuskan juga ke arah atas. Antara pemain mencoba dimunculkan, tapi sayang ada pemain yang tertinggal sendirian. Franky lagi dan lagi harus dikembangkan. Pengambilan Kelomang pun juga terjadi. Maskil mencoba untuk mengambil prioritas agar bisa dapetin level yang lebih tinggi di game yang kali ini. Serang lagi, serang Den. Nikam, mana seorang Kite pun harus mencoba bertahan, mencoba menjaga area di bagian atas, tapi MC0 pun juga nggak akan tinggal diam. Tadi hampir saja Den masuk dalam sebuah jebakan di mana asal recall dari sang Ryan pun juga gagal untuk bisa mengenai member dari pasukan tim lawan. Pos bakal mencoba meningkatkan permainan meskipun ada Dragonfall yang seperti mencoba mengganggu pemandangan pasukan dari Pos. Tapi sayangnya Zilan pun malah bersindak dengan malah ada sebuah double kill yang berhasil terjadi dan Lucky for triple kill. Tapi gak bisa didapatkan kalau serang MC0 yang masih berhasil ternyata mundur untuk kali ini. Lihat dari serang Peggy lebih mencoba untuk memainkan sebuah turret di bagian tengah untuk bisa dihancurkan langsung. Peggy mencoba untuk juga menghindari seperti pertarungan yang bisa membahayakan dirinya. Apalagi dengan belum bisa dapetin poin sama sekali untuk pertama kali ya. Ini bakal menjadi ancaman besar. Bobor pun juga masih mencoba memanfaatkan serangan tambahan terbuka. Cuma final slash pun juga harus mengenai dirinya dan harus terbabat langsung dengan serangan yang memaksakan dari pasukan tim impor. Nah, jadi salah satu cara yang baik sih. Kakasa guys 20.000 dari Sa pesan tur satu tim. boleh guys, ada tim yang pengen dibayarin nggak? Harus satu tim doang itu ya intinya guys, harus satu spot maksudku ya, dibayarin tuh sama Kakasa ya. Dengan serangan tambahan itu terbuka namanya kita sempat mencoba untuk sebuah petrify, cuma dirinya pun nggak berhasil kabur dan seorang Webot pun masih mencoba mendapatkan sebuah serangan tambahan, namun sayangnya hasilnya
gak dapat yang terbaik karena seorang Mikazuki masih menjadi pemain yang cukup kuat. Dengan Pinates yang juga tadi sempat terbuka membuat Astrokid dalam masalah. Namun Web Dragon malah berhasil menculik serang Den di hadapan sana dan harus membuat Turtle. Ini juga akhirnya didapatkan langsung oleh serang Mascil. Retribusi yang baik sehingga mengambil langsung Turtle untuk kali ini. Bersama dengan mega kill yang juga terjadi, penghancuran karakter pun seperti ini bakal mulai dilakukan. Dan ini bakal menjadi notice di mana pasukan dari teman-teman Newpos masih belum bisa dapetin momen terbaik ya. Mereka pun akhirnya berhasil menambah lagi poin kill dengan adanya serang MC Zero yang ada di area sana. Yang belum daftar ya. Anda udah dong, Bang Dimas dong. Mencoba pulang, mereka beberapa serangan di mana MC Zero pun berhasil untuk kini juga ditumbangkan. Mascil menjadi pemain yang cukup dingin dengan berhasil menambah poin kill lagi untuk pasukan dari teman-teman tim RRQ. Dengan posisi juga kini ada penghancuran ke arah turret yang akankah mulai terjadi. Atau buat Sakaran kini akankah berhasil membuat kita pun juga berhasil ditumbangkan. Tembakan dari Ryan mencoba memunculkan untuk dari area belakang, memberikan satu HP di mana Way of Dragon sangat roket. Malah membuat dirinya pun tumbang duluan. Satu shot pun tadi sempat terjadi. Dan kita bersama dengan Cakaran lain, kita pun harus hampir saja terkena point kill. Tembakan gagal untuk bisa mengenai seorang pemain dan Ryan kini bisa menekal pada serang Zilan. Siap memberikan backup juga dengan full beres yang tadi sempat langsung dia tembakan dan bencananya. Dari bagian tengah pun kini perlahan bakal mulai dibobol menjadi tentunya permainan yang sangat baik untuk membuat objektif pun bisa dimanfaatkan langsung oleh pasukan dari teman-teman RRQ. Kembali dengan pos yang bola ya, menahan atau kesulitan dalam cover posisi-posisi yang lain. Bahkan Webot pun harus tersambar langsung dengan sebuah poin kill lagi. Berhasil terjadi kini di area bawah sana. Tembakan dengan asal recall dari seperti mengenai serang MC Zero. Buat jadi nggak tenang dan melakukan serangan. Tapi dengan sebuah sambaran datang. Dia mengcover dengan beberapa serangan tambahan yang bisa dilakukan. Tapi Turtle-nya dibuka oleh serang Mascil dengan satu shadow kill yang juga akan berhasil bisa mencegah pemain. Namun dengan retribution yang terkonek, memang berhasil dengan mudah untuk membuka sebuah turtle-nya untuk bisa didapetin langsung ya. Sampai dengan sini ada masih ada pengejaran dan Alpha tadi sebuah kegagalan dengan emang benar dari Presite. Namun MC Zero menjadi pemain yang seringkali memang membawa kejutan dan tolak serangan yang sangat baik buat teman-teman dari tim Newpos. Dan kalau kita dari teman-teman tim RRQ juga meskipun mereka cukup banyak point kill, ini mereka goldnya nggak terlalu tertinggal jauh. Mereka cuma ketinggal 2000 doang, dan itu sih masih bisa banget buat ngejar ya. Apalagi dengan posisi kalian ada seorang Astro Kid yang bakal membuka Wave Dragon, tapi sepertinya hasilnya pun masih gagal. Ryan gagal terpental ke area luar ya. Malah menjadi kesempatan mana dirinya masih selamat dan dengan mencari masalah di mana Jet pun harus terkena point kill. Astro Kid pun mencoba untuk kabur. Dimana Zilan tadi sempat mencoba mengejar dan begitu pun harus terjadi. Ada Phantom bergerak langsung di arah top lane dan lihat ada beberapa pemain yang juga harus ditumbangkan lagi. Bukan hanya dari tim RRQ tapi juga teman-teman dari tim Newpos yang juga harus kehilangan pemain ya. Red team hero has been slain. Tangan dari serang Zilan yang punya posisi yang cukup baik ya. Full beresnya sering terfollow up buat teman-teman dari tim Newpos dan damage-nya udah besar banget karena udah punya item-item kayak si Hilbert dan Corrosion ya, belum lagi dengan didorong dengan bantuan Insur ya. Ini bukan hanya damage yang kuat tapi juga bakal menjadi pemain yang punya attack speed yang juga cukup kuat. Dan dilihat dari serangan roket yang mencoba untuk kabur juga sepertinya bakal dipersulit dan tembakan harus oleh dirinya. Hilang sudah dua Malefic Roar ya. Zaman oleh Mascil dan juga serang Kazuki, di mana posisi dari pasukan tim Newpos masih belum bisa membaik. Lordnya ini bakal diberikan. Siapakah yang akan berhasil ambil di mana pasukan dari tim Newpos kayaknya akan sulit ya. Punya kesempatan untuk mendapatkan. Bocor harus mundur, tapi dengan posisi di mana dirinya pun juga reset tembak langsung untuk recall. Sempat harus membuat 2 bar lebih. Ada pengurangan terjadi karena Webot yang harus sepertinya lebih mempersiapkan lagi
Pertarungan di bagian game kali yang kini malah memaksakan. Red team malah membuat jadi bersama langsung dengan Patrick Pan Gaming. Hilang sudah. Kita lihat dari serang hilang juga kini mencoba untuk membuka full Perez dan namun ada kesabaran yang membuat dia memperoleh partner luar. Way of Dragon versus Astrocat aktif yang berhasil dikeluarkan dan ada beberapa kejadian lain yang terjadi dengan masuknya Mikazuki dan juga seorang King memberi ketambahan follow up damage yang begitu besar dan harus ngebuat teman dari Mipos pun kini bahkan harus kehilangan 3 bahkan 2 orang kesulitan dan serang kita yang jadi gak akan dikasih pulang dengan selamat. Jadi masih ada posisi di mana dia pun masih bisa follow up semakin juga cukup untuk teman-teman agar bisa lebih masuk ke arah dalam. Bakal menjadi bencana. Bagian tengah pun juga udah berhasil mereka dapatkan di sana dan bahkan terbuka. Dan serang kita posisinya pun juga kini akan juga langsung oleh serang Ting. Rul, thank you Rul. Rul ikutan main ya. Habis ini Rul mau apa Rul? Angira sudah menjadi pemain yang berhasil diambil oleh serang kita. Yang kini juga akankah lebih kuat lagi dalam melakukan penahan damage, tapi juga bukan hanya dari segi damage tapi juga kuat dan banyak. Apalagi di mana tadi ada seorang MC Zero mencoba untuk mengambil panggung dari teman-teman tim Hierarchy. Menjadikan dirinya mungkin juga harus malah berhasil langsung di follow up untuk tersambar dengan 1 point kill. Pengejaran ke arah pemain-pemain lain pun juga akan terjadi. 2 pemain tersisa. Oke mid ya. Boleh Bang Rul, abis ini ikutan main ya Bang Rul ya. Thank you Bang Rul. Buset, ada yang bonnet poin ya. Webinar pun masih dijalankan juga, bukan hanya di area tengah tapi juga di area atas. Dan Kazuki mencoba untuk mendorong juga Webinar agar perlahan bisa masuk dan bisa membuat pasukan dari Mipos pun kebalikan ya. Dengan defense yang harus tentunya mereka kembali lakukan. Dan bahkan tadi sempat terbuka meskipun memang masih gagal untuk bisa menyambar ke arah member dari pasukan tim Mipos. Guys, ada yang mau ikutan daftar turnamen nggak tuh guys? Ada dibayar nanti sama Kakasa ya di tanggal 16 dan juga 17 tuh guys. Kalau kalian mau silakan ya. Langsung bilang aja mau ke Kakasa ya. Asariko membuka lagi beberapa map sehingga ini bakal menjadi warning ya. Di pos nggak akan mudah untuk melakukan sebuah setup atau mungkin kesulitan. Dan Kiro pun bahkan tadi harus menggocek sebuah tembakan yang untuk mengarahkan ke arah dirinya. Dengan Mikazuki juga sudah mulai bersiap juga di arah tengah. Akan membuka finaslesnya, bakal menjadi penyambar atau memulai pertarungan dengan baik ya. Sebagai inisiator, Mikazuki masih akan memancing sepertinya tur bisa di follow up lagi. Dan di bagian bawah mungkin ada sebuah situs yang bisa untuk terjadi. Apa dengan pengalihan perhatian yang kini juga harus dilakukan oleh pasukan dari Hierarchy ke arah Lord yang mulai akan mencoba untuk mereka ambil. Lord yang bakal diperbutkan, ini bakal jadi masalah. Apa yang dengan proses yang perlahan mulai akan dirasakan. Ya dengan satu wall dibuka langsung dan mencoba untuk mengincarkan dengan satu buah full Perez. Gimana serang silam dengan satu kulit dan mendapatkan panggung dan double kill yang terjadi karena dirinya. Satu buah momen di mana triple kill pun juga kini akan berhasil dilakukan, tapi Ryan gagal dihentikan, menjadi pemain yang sulit untuk bisa dikembangkan dan bisa bahkan menjadi pemain terakhir yang harus juga tersambar di area dari pos. Dan ini bakal menjadi keuntungan dengan besar, apalagi kalau misal Lordnya ini juga bakal diambil untuk pasukan dan Mipos. Gimana? Buat retribution pun ini akan Lordnya akan bisa didapatkan meskipun ada kejut yang akan bahkan bersama Ryan hampir saya berhasil kunci Lord yang kedua. Namun kini Pos berhasil mendapatkan momentum. Lord yang kedua pun berhasil mereka dapatkan. Dan ini akan menjadi momentum di mana mereka akan melakukan sebuah comeback ya. Dengan sebuah kemenangan yang mereka mungkin akan incar langsung untuk game yang kali ini. Game yang tentunya terbaik ya. Bisa menghasilkan sebuah comeback terjadi. Dan seorang Bang Fengki yang juga mencoba mengambil arah beberapa bab terlebih dahulu. Menyulitkan seorang Masil juga dalam melakukan pengambilan ke arah sebuah Ores buff di arah depan. Astrocat masih menunggu. Lihat ada sebuah serangan yang juga
dilakukan langsung oleh serang Kite. Peran mulai mencoba menyambar turret yang ada di area tengah. Blue team turret has been Berhasil destroyed. diambil dengan fokus dari Den yang juga kini mencoba menghindari pemain-pemain dari pasukan tim lawan terlebih dahulu ya. Menjadi pemain yang penting juga karena bisa ngasih damage tapi fokus. Dia juga kini dijalankan langsung seorang Masil. Apakah nggak ada pemain yang mencoba Blue untuk team menjaga turret has dirinya? been destroyed. Ada ternyata seorang Bang Franky yang akan mulai menjaga area di bagian bawah sana ya. Killernya juga kini perlahan mulai mencoba untuk masuk ke arah kedua base turret dari pasukan tim Ararki. Jadi defense yang kayaknya harus diperkuat terlebih dahulu ya oleh pasukan tim Ararki dan harus ternyata memukul mundur langsung pasukan tim Epos untuk bisa mundur untuk di game yang kali ini ya. Kayaknya dari tim Epos masih ragu-ragu guys. Mereka masih ragu-ragu untuk ngasih pertarungan ya. Ini sama seperti kalau kalian masih ragu-ragu karena belum ada kepastian dalam hubungan ya. Wah, ini mereka mencoba untuk berhati-hati karena takutnya malah menjadi tempat di mana mereka akan melakukan gerakan-gerakan berbahaya yang malah membuat mereka akan terentai di sana ya. Hingga lebih mencoba untuk diminimalisir dari segi hasilnya. Blue team turret Dan has been collab yang destroyed. lebih baik, lebih difokusin oleh mereka yaitu adalah dengan permainan objektif ya. Yang berhasil juga mereka hancurkan di arah bottom lane. Ada turret yang ternyata berhasil tadi diambil. Purple yang juga ternyata berhasil dicuri. Namun kesulitan lagi dari serang MC Zero berhasil dilakukan. Ada serang Den yang harus terculik dan lihat ada seorang Mikazuki yang masih mencoba untuk mengejar. Menggunakan sebuah final slash di mana serang Fizz dan juga serang Ryan pun juga terus mencoba untuk berjaga-jaga di area belakang. Juga kesempatan agar War bisa dimenangkan. Masih juga di sana itu pun gak akan tinggal mudah. Coba buka War langsung dan menyambar ke arah pemain dan Gobot pun hilang tentu saja dan Last Rocket pun dalam bahaya. Double kill. Setup yang sangat baik untuk langsung mencuri ke arah dua orang pemain. Meskipun Dan kini masih menunggu respon tapi ini bakal menjadi pemain dari Ararki kayaknya bakal full untuk 5 pemain tapi sayangnya dikejutkan juga. Zero ternyata masih cukup kuat juga untuk melakukan kejutan lain ya ke arah member-member dari pasukan tim Ararki dan kali ini serang Mikazuki ya yang tadi sempat menjadi inisiator dimana kesuksesan sebuah double kill bisa dilakukan langsung. Ini harus malah membuat XP dari pasukan tim Ararki pun hilang. Franky juga terlihat masih menjalankan area. Jadi fokusnya juga harus beralih karena Lord yang ada di arah publik ya. Jadi bakal dijadikan collab untuk bisa diambil tentunya. Apakah bisa Lord yang ada dan Topeng yang didapatkan dan ada kejutan. Marparkinisken pun berhasil memakan korban gila untuk pembakan bersama dengan sang Jin. 3 member pemain hilang langsung dan membuat kini 2 pemain tersisa dari pasukankah tim RRQ yang harus juga mengantisipasi ada beberapa serangan lain yang juga bakal terjadi belum lain dengan Astro Kill bakal mencuri langsung Purple yang ada di arah Blue team tengah. turret has been Robot pun juga destroyed. berhasil mencetak turret di bagian inner turret sana dari petaka di mana ada gerakan-gerakan yang sepertinya nggak harus dilakukan. Sayang serang Bang Franky pun juga terlalu memaksakan. Meskipun terus terjadi untuk pasukan tim Ararki, mana mereka pun kali ini akan juga mencoba mengarahkan serangan langsung ke arah seorang Gobot yang apakah akan berhasil kejar. Namun langkah Karolor pun kini masih bakal sulit dilakukan karena ternyata ada defense yang juga harus kini dimainkan oleh serangan Rocket untuk bisa menahan Lordnya untuk mulai berjalan. Dan Mikazuki yang siap juga memberikan follow up dan MC Zero ini gak akan tinggal diam ya. Berusaha perlahan pemain dari Mipos pun kini ditinggalkan. Seorang Astrocat yang masih berada di arah belakang ya. Coba perlahan pulang. Dimana pengancaran karakter pun juga tadi sempat dilakukan. Ada 2 pengancaran turut di bagian tengah ya. Baru sempat mencoba untuk didapatkan oleh teman-teman dari Merarki. Dan posisinya tembakan tadi sempat melukai Astrocat. Juga harus lebih mementingkan ya perlindungan lebih buat teman-teman dari Mipos karena ini bakal semakin juga damage besar ya kalau misalnya di arah late game untuk seorang Novaria juga. Buset guys, damage-nya itu bro. Ini harus dipikirin sih gimana caranya untuk dapetin si Ryan-nya juga ya. Mungkin sebenarnya bisa dengan Astrocat tapi mainnya harus pasif sih dan harus ada sebuah momen di mana Way of Dragon tadi sempat terjadi.
Sila terculik bersama dengan Den yang juga kini ditumbangkan. 3 pemain tersisa dan Warkah kini bakal kembali terbuka. Dimana sepertinya pasukan dari tim Vipos pun dalam posisinya juga nggak cukup aman. Menjaga area terlebih dahulu. Membuat defense pun harus terjadi di area bottom lane dan juga area top lane. Sling tentunya membantu akan menjadi sesuatu yang juga cukup baik buat pasukan tim Vipos karena dari gamenya juga udah masuk saat 20 menit. Sehingga ini satu tumbangan bakal cukup lama ya untuk bisa respon lagi dan harus benar-benar mencari cara yang efektif untuk bisa ngebuka war dengan lebih baik. Kalau kita lihat dari segi gold sih malah kini teman-teman dari Vipos udah cukup unggul ya. Ada udah cuman 1000 sih, cuman ini bakal sangat-sangat ngaruh sih. Apalagi arah late game dan juga setup ke arah Lord yang keempat ini juga harusnya udah mulai muncul ya. Apalagi di scan mengeluarkan lagi untuk bisa menjaga wave minion dia ada di arah top lane. Jaga terus beberapa wave minion yang akan terus mulai masuk. Dengan penjagaan yang juga harus terjadi lagi dan Den pun kini harus dijadikan sebuah korban. Defense karena Lord pun harus dilakukan juga. Jadi pasukan dari Vipos jika mereka ingin memaksakan serangannya duluan karena teman-teman dari tim hierarki di arah depan. Lihat dengan kita yang juga mulai datang mencoba untuk mengalihkan perhatian di mana serang Zilan pun juga kini sepertinya harus tersambar duluan. Point kill terbuka dan Mikazuki pun sepertinya harus gagal dalam melakukan pengambilan karena Lord, tapi Spiritus pun juga kini bakal menjadi penghalang karena masih mencoba untuk langsung membuka kemenangan di gamenya kali ini. Terus yang terjadi wave minion yang mulai masuk dan gak bisa ditahan lagi. 3 base-nya pun dihancurkan. Vipos dikalahkan dan RRQ membawa kemenangan dengan min 1 map yang harus terbuka. Sebenarnya nggak min 1 map banget sih. Karena mereka udah pulang juga ya beberapa main sebelum base-nya dihancurin, cuman mereka nggak kasih spare waktu yang lebih sih untuk bisa pulang terlebih dahulu. Apalagi dengan momentum dimana Martial mencoba untuk mengalihkan perhatian dengan sangat baik juga ya, mengganggu pergerakan dari wave minion yang tentunya ya perlahan mulai mencoba untuk menghancurkan ke arah base. Nggak ada yang melihat tersebut, mereka fokus ke arah Martial, mencoba untuk dijadikan pengalihan perhatian dan itu yang akhirnya ngebuka kemenangan untuk di game yang sekarang. Gigi map katanya min 1 katanya ya. Ente ya. Iya halo, iya welcome. Yang pengen lihat replaynya ada di YouTube ya. Tadi Bang Rul boleh minta ID-nya nggak Bang Rul? MVP didapetin oleh seorang MC Siru ya dari tim yang kalah dengan emas dari kita. Coklat terjadi ke arah Bot dengan 2 silver lain dari Bang Frankie dan juga Astrocat. Sementara kalau kita dari tim lawannya ada MVP dari seorang Ryan ya. Jadi pemain yang tadi juga sempat notice besar yang bisa harusnya ngasih penyulut untuk seorang Ryan selain seorang Astrocat yang juga harus memainkan lebih pasif ya. 2 coklat nggak ada ya, ini 1 coklat doang karena Bobot dengan 2 silver lain dari Dan dan juga seorang Fizz dengan 2 masalah yang juga terjadi karena Masio dan juga Mikazuki. Permainan yang sangat baik banget terjadi dengan 20 dan 3 kill. Pertandingan 21 menit 41 detik